Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Maluku Selatan yang beranggotakan Namira Wilma Violanti dengan nomor NIM 51 dan Ferdiansa nomor NIM 60. Yang terakhir ada Ika Nur Lestari dengan nomor NIM 84. Fisiografi. Fisiografi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Maluku Selatan secara geologi merupakan busur banda, yaitu sistem kepulauan yang membentuk busur mengelilingi tapal kuda basin Laut Banda yang membuka ke arah barat. Sistem kepulauan Maluku Selatan dibedakan menjadi busur dalam yang vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Yang pertama, busur dalam vulkanis. Terdiri dari pulau-pulau kecil seperti Pulau Damar, Pulau Teun, Pulau Nila, Pulau Serua, Pulau Manu, dan Kepulauan Banda. Yang kedua, busur luar non-vulkanis. Terdiri dari beberapa pulau yang agak luas dan membentuk kompleks-kompleks kepulauan antara lain Kepulauan Leti, Kepulauan Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kai, Kepulauan Watu Bela, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Kemudian sejarah pembentukannya. Maluku Selatan terbentuk akibat interaksi kompleks antara lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Proses subduksi dan tumbukan antar lempeng berperan penting dalam pembentukan busur kepulauan. Maluku Selatan disusun oleh hasil kegiatan endapan laut dangkal berumur Pliopleistosen sampai Holosen. Batuannya terdiri dari batu gamping, napal, dan abut lumpur gamping, dan endapan aluvium. Urutan batuan dari yang termuda sampai yang tertua. Sejarah Maluku Selatan dimulai pada zaman Miosen bawah yang masih berupa daerah laut, dirincikan dengan pengendapan batu gamping dan napal yang berlangsung sampai Miosen tengah. Pada zaman Miosen atas, Miosen bawah terjadi pengangkatan dan lingkungan pengendapan berubah menjadi laut dangkal dengan adanya pengendapan batu gamping dan napal yang termasuk formasi Manumbai. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratigrafi Maluku Selatan. Menurut Sandi Stratigrafi Indonesia tahun 1996, stratigrafi dalam arti luas adalah ilmu yang membahas aturan, hubungan, dan kejadian atau genesa macam-macam batuan di alam dalam ruang dan waktu. Sedangkan dalam arti sempit ialah ilmu lapisan batuan. Di Indonesia ada banyak sekali stratigrafi, salah satunya di Maluku Selatan. Maluku Selatan disusun oleh hasil endapan laut dangkal berupa Plistosen sampai Holosen yang terdiri dari batuan gamping, napal, dan abut lumpur gamping dan endapan aluvium. Urutan batuan dari yang muda sampai yang tua di Maluku Selatan dimulai pada zaman Miosen bawah yang masih di daerah laut. Dirincikan dengan pengendapan batuan gamping dan napal yang berlangsung sampai Miosen tengah. Di zaman Miosen atas, Pliocene bawah terjadi pengangkatan dan lingkungan pengendapan menjadi laut dangkal ditandai dengan pengendapan batuan gamping dan napal yang termasuk formasi Manumbai. Robertus 2011. Selanjutnya adalah susunan stratigrafi. Secara litologi, Maluku Selatan memiliki beberapa susunan, yaitu seperti formasi Dorosagu atau Tipet, formasi Tingteng atau TMPT, dan formasi Weda TMPW, dan formasi Amasing TMA, dan formasi Woi TMPW.
Selanjutnya ada formasi Pacan TOMB dan formasi Anggi TMPS. Selanjutnya, apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah fenomena keluarnya magma melalui rekahan di kerak bumi hingga ke permukaan. Di wilayah Maluku yang berada di antara lempeng Indo-Australia, Pasifik, Laut Filipina, dan Laut Banda, aktivitas ini berperan dalam pembentukan daerah tersebut. Di Maluku Selatan atau Busur Banda yang merupakan bagian dari Pegunungan Sunda, terdapat banyak gunung berapi, baik aktif maupun tidak aktif. Vulkanisme ini membagi Maluku Selatan menjadi busur dalam yang vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis, serta terdiri dari pulau-pulau vulkanis seperti Pulau Damar dan Pulau Nila yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi di bawah laut. Yang selanjutnya ada proses vulkanisme. Proses vulkanisme di Maluku Selatan dipengaruhi oleh subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang memicu aktivitas vulkanik tinggi dan pembentukan busur vulkanik aktif. Gunung-gunung seperti Gunung Ibu, Gunung Gamalama, Gunung Dukono, dan Gunung Lokon yang sering meletus karena tingginya frekuensi gempa. Aktivitas vulkanisme ini melibatkan erupsi efusif atau menghasilkan lava dan erupsi eksplosif atau memproduksi material piroklastik. Hasil atau produk dalam aspek geologi dan geomorfologi. Dalam aspek geologi, wilayah Maluku Selatan memiliki berbagai jenis batuan, termasuk batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan intrusif yang memotong batuan sedimen dan batuan metamorf. Selain itu, terdapat struktur geologi berupa antiklin dan sinkline, serta urat kuarsa dengan kandungan oksida atau sulfida besi dan pirit halus di zona metamorf. Sementara itu, dalam aspek geomorfologi, Maluku Selatan sebagai bagian dari Busur Banda memiliki ciri geomorfologi yang unik dengan busur dalam vulkanik, yaitu pulau kecil seperti Pulau Damar dan Pulau Teun, dan busur luar non-vulkanik, yaitu pulau lebih besar seperti Pulau Seram dan Pulau Buru. Kemudian potensi sumber daya geologi. Suli adalah daerah prospek panas bumi yang terbentuk akibat aktivitas pergerakan sesar normal yang berarah timur laut sampai barat daya menuju kecamatan Laihitu. Daerah ini sebagai media yang memunculkan manifestasi panas bumi, seperti banyaknya sumber air panas yang dijumpai di daerah ini. Suhu permukaan air panas tersebut berkisar antara 50,8 sampai 60,2 derajat Celcius. Suhu rata-rata di permukaan mata air panas Suli pada 4 stasiun pengukuran berkisar antara 50,8 sampai 60,2 derajat Celcius. Rentang suhu yang terjadi akibat pengaruh percampuran air permukaan dan suhu udara sekitarnya. Mineral termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui serta terbentuk melalui proses geologi yang panjang. Karena itu, pemanfaat mineral harus dilakukan sebaik-baiknya. Magma adalah sumber dari berbagai jenis batuan dan mineral. Magma berasal dari mantel bumi atau batuan kerak bumi yang meleleh karena temperatur dan tekanan tinggi. Magma yang cair dan kental mengandung berbagai unsur kimia yang berasal dari mantel bumi ataupun dari batuan kerak bumi yang meleleh kembali akibat tekanan dan temperatur yang tinggi pada kedalaman tertentu. Karena sifatnya yang cair dan tempatnya yang dalam dengan tekanan dan temperatur tinggi, maka magma cenderung mengalir naik ke permukaan bumi melalui bagian-bagian bumi yang lemah. Misalnya retakan atau tekanannya cukup, maka magma dapat menerobos bantuan lain di atasnya. Dan kajian kebencanaan. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, gunung api, tsunami, dan lain sebagainya merupakan beberapa bencana yang terjadi di Indonesia.
Beberapa jenis bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api merupakan bencana alamiah yang memang sulit dikendalikan manusia. Di sisi lain, bencana banjir, tanah longsor tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari aktivitas manusia terhadap bumi. Zonasi rawan bencana di wilayah Indonesia ditampilkan pada atlas sebagai salah satu media informasi. Zona gunung api yang terletak di bagian utara Pulau Halmahera membentuk satu pola jaringan dengan gunung api yang berada di pulau lain, antara lain Pulau Ternate, Tidore, Mare, Moti, dan Makian. Bentuk lahan vulkanik tererosi kuat terbentang dari timur ke barat pada zona vulkanik Holosen yang aktif. Gunung Dukono adalah gunung api aktif yang berada pada zona timur bagian utara. Gunung Dukono merupakan gunung api Holosen yang besar. Posisinya bersambungan dengan patahan yang mengarah barat laut sampai tenggara.